Pendidikan berkelanjutan berbasis konservasi dan teknologi. Demonstrasi kontekstual. Topik 4. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami kelompok 3 yang beranggotakan Galus Supraromadhoni, Hilmi Alwi Adahlawi, dan Kristiani Dewita E. Tugas 4. Pandangan pribadi tentang teknologi dalam pembelajaran berkelanjutan oleh tiap anggota kelompok. Menurut Galus Supraromadhoni, peran teknologi dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas yaitu 1. Memberikan kesempatan belajar melalui proses perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta mengevaluasikan sumber belajar. 2. Menyelesaikan permasalahan belajar yang ada dan dikaji secara menyeluruh dengan memadukan beragam disiplin keilmuan secara terpadu. 3. Memanfaatkan teknologi yang dapat membuat pekerjaan menjadi efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan belajar. 4. Memberikan alternatif solusi terhadap masalah kinerja dalam organisasi pendidikan terstruktur. 5. Dapat menciptakan inovasi baru dalam bidang pendidikan dan pengajaran guna memecahkan permasalahan yang ada. Peran teknologi pendidikan sangat dibutuhkan untuk menyediakan platform yang tepat untuk pembelajaran jarak jauh, maupun menunjang dalam menyampaikan materi di kelas. Pendidik menjadi fasilitator dalam pembelajaran, harus bisa merancang strategi pembelajaran berbasis teknologi. Menurut Hilmi Alwi Adahlawi, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat pada era globalisasi saat ini sangat berpengaruh pada berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor pendidikan. Globalisasi menuntut dunia pendidikan untuk selalu menyesuaikan perkembangan teknologi yang ada, sebagai upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sebagai seorang pendidik, teknologi memberikan kesempatan untuk memperluas pembelajaran dan membuat pembelajaran lebih kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Beberapa contoh praktek pembelajaran berbasis teknologi yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika adalah teknologi blended learning, social media learning, augmented reality, dan virtual reality, serta masih banyak lagi. Dengan teknologi-teknologi tersebut, memungkinkan komunikasi yang lebih luas antar pendidik, antar peserta didik, serta antara pendidik dan peserta didik. Selain itu, perkembangan teknologi juga dapat menarik minat peserta didik dalam belajar, karena peserta didik dapat mengaksesnya kapanpun dan dimanapun. Selain itu, teknologi memudahkan peserta didik dalam mempelajari suatu ilmu, karena lebih dapat dibayangkan daripada pembelajaran konvensional seperti sebelumnya. Sedangkan bagi pendidik, teknologi dapat dirancang untuk membuat penilaian. Dengan demikian, teknologi menjadi sarana yang sangat dibutuhkan dalam perkembangan pembelajaran berkelanjutan. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mewujudkan pembelajaran berkelanjutan berbasis teknologi antara lain, sebagai berikut. 1. Fasilitas laptop dan gawai yang memadai bagi pendidik maupun peserta didik. 2. Akses internet yang memadai, baik pada pendidik dan peserta didik. 3. Pemantauan akses internet oleh peserta didik karena tidak semua yang disajikan di dalamnya adalah hal yang positif, banyak yang negatif dan harus disikapi dengan bijak dalam menggunakan internet. Menurut Kristiani Dewita E, sebagai seorang pendidik, kita dapat melihat teknologi dalam pembelajaran berkelanjutan sebagai alat yang sangat bermanfaat dan dapat meningkatkan pengalaman belajar peserta didik. Berikut adalah beberapa pandangan yang saya miliki sebagai pendidik terkait teknologi dalam pembelajaran berkelanjutan. 1. Meningkatkan keterlibatan peserta didik. 2. Pembelajaran diferensiasi. 3. Pengembangan keterampilan digital peserta didik. 4. Pemantauan dan evaluasi yang efisien. 5. Pembelajaran kolaboratif. 6. Pentingnya pengawasan dan pengendalian konten.
Tugas 5, rumusan peran teknologi dalam pembelajaran berkelanjutan. Teknologi memainkan peran krusial dalam membentuk dan meningkatkan pembelajaran berkelanjutan. Berikut adalah beberapa rumusan peran teknologi yang dapat memperkaya pengalaman dalam pembelajaran berkelanjutan. 1. Akses informasi global. Teknologi memungkinkan akses mudah ke informasi global melalui internet. Peserta didik dapat mengakses sumber daya pendidikan dari seluruh dunia, termasuk video, artikel, buku elektronik, dan platform pembelajaran online. 2. Pembelajaran daring e-learning. Platform pembelajaran daring memberikan fleksibilitas bagi peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Ini memungkinkan pembelajaran berkelanjutan tanpa batasan geografis. 3. Pembelajaran berbasis game. Teknologi dapat mengintegrasikan unsur permainan dalam pembelajaran untuk membuatnya lebih menarik dan interaktif. Pembelajaran berbasis game dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dan motivasi untuk terus belajar. 4. Analisis data pendidikan. Sistem manajemen pembelajaran dan analisis data dapat membantu guru dan administrator untuk memahami kemajuan peserta didik secara lebih mendalam. Data ini dapat digunakan untuk menyesuaikan kurikulum, memberikan dukungan tambahan, atau mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus. 5. Pembelajaran adaptif. Teknologi memungkinkan implementasi pembelajaran adaptif, di mana materi pembelajaran disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kecepatan belajar masing-masing peserta didik. Ini memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. 6. Kolaborasi daring. Melalui platform kolaborasi online, peserta didik dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan rekan-rekan mereka di seluruh dunia. Ini membangun keterampilan kolaborasi yang penting untuk lingkungan kerja masa depan. 7. Pembelajaran berbasis proyek. Teknologi mendukung pembelajaran berbasis proyek dengan menyediakan alat-alat kreatif, desain perangkat lunak, dan sumber daya lainnya, yang memungkinkan peserta didik untuk membuat proyek-proyek yang nyata dan relevan. 8. Pemantauan dan umpan balik secara real-time. Guru dapat menggunakan teknologi untuk memberikan umpan balik secara real-time kepada peserta didik. Hal ini memungkinkan perbaikan segera dan memotivasi peserta didik untuk terus meningkatkan kinerja mereka. 9. Sumber daya pendidikan digital, buku teks digital, video pembelajaran, dan aplikasi pendidikan dapat membantu peserta didik memahami konsep-konsep yang sulit melalui pendekatan yang lebih interaktif dan visual. 10. Pelatihan dan pengembangan guru. Teknologi juga memberikan peluang bagi guru untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional secara online, memperbarui keterampilan mereka, dan tetap terhubung dengan perkembangan terbaru dalam pendidikan. Dengan memanfaatkan teknologi secara efektif, pembelajaran berkelanjutan dapat menjadi lebih dinamis, relevan, dan dapat diakses oleh semua orang, memungkinkan pengembangan keterampilan sepanjang hayat. Semoga yang telah kami sampaikan dapat menjadi informasi baru bagi Anda. Terima kasih.